Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam kitab Keluaran, sambungan bagaimana Musa tetap dalam kasih karunia Tuhan. Keluaran pasal 34 ayat 8, 9 dan 10. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan Engkau sungguh-sungguh dahsyat. Haleluya. Saudara, luar biasa. Musa sudah diberi jawab oleh Tuhan dan kemudian ia berlutut menyembah Tuhan dan berbicara lagi, tetap memohon kepada Tuhan, minta kasih karunia dalam perjalanan dan katakan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Ini bukan khawatir, ini bukan hanya mengulang-ulang, tetapi firman Tuhan di pasal 33 diyakinkan lagi bahwa benar-benar di pasal 34 Musa tetap memohon dan memohon dan memohon. Hasilnya Tuhan benar-benar ada di tengah-tengah bangsa Israel dan memimpin mengadakan mujizat yang besar. Tapi bangsa Israel juga harus minta ampun kepada Tuhan. Ada syarat, saudara. Saudara mau mengalami perbuatan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Musa mewakili, bersyafaat untuk bangsa Israel, minta ampun kesalahan dan dosa kami, dan minta ambillah kami menjadi milik-Mu. Itu doanya Musa, tidak egois. Doa dia bagi banyak orang, doa dia buat bangsa dan negaranya. Akhirnya Tuhan jawab apa? Ayat 10. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsa ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Artinya spesial, ajaib yang tidak pernah terulang-ulang dan belum pernah diadakan sebelumnya. Karena doa Musa, minta penyertaan Tuhan dan kasih karunia diberikan. Haleluya. Orang-orang yang di sekitar, bangsa-bangsa yang di sekitar, dikatakan oleh Tuhan sendiri, mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada bangsa yang Tuhan sertai. Dan sungguh-sungguh Tuhan lakukan. Saudara, kalau suatu bangsa Tuhan melakukan yang luar biasa, pribadi lepas pribadi, lebih gampang Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan kita perlu berdoa. Kalau saat ini orang lain mengalami mujizat karena doa kita, puji Tuhan. Kita tidak tahu juga doa kita sejauh mana menjangkau, tetapi saya yakin selalu tiap doa kita bersyafaat buat bangsa kita, buat orang lain di sekitar kita, buat perusahaan kita, buat semua yang berdekatan dengan kita, relasi kita. Itu pasti adakan perbuatan yang besar karena doamu naik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu berdoa. Bukan untuk saat ini saja saudara berdoa, tapi di waktu-waktu yang lain, kan banyakkan di rumah. Banyak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, saudara. Percayalah bahwa sampai saat ini perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan berikan buat kita, buat saudara yang ikut acara ini, dan buat kami dalam pelayanan yang ada. Buat pribadi, buat satu kelompok, buat satu gereja, buat satu perusahaan, buat suatu komunitas, suatu negara. Wow, Tuhan Yesus pasti melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan orang akan melihat. Kalau orang melihat, bukan kita yang dibanggakan. Tolak semua itu. Kita membawa orang itu mengagumi perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita bisa
memakai kesempatan itu untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Walaupun ada penderitaan, tapi tetap minta ampun kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, percaya. Di masa pandemi ini, saudara minta perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Buat orang yang di ventilator, kita berdoa agar mereka berjuang dan selesaikan dengan baik, melewati ventilator dengan sehat kembali. Tuhan Yesus berkati kita, dan orang-orang yang menderita apapun, percayalah ada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Yang penting kita juga mendoakan orang lain, jangan hanya mendoakan diri kita. Puji Tuhan, kita nyanyi lagu Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama-lamanya. Lagu ini mengingatkan kita, Musa pun iring Yesus. Dia bawa bangsanya juga untuk iring Yesus. Terjadi banyak mujizat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tetap yakin, tetap pilih Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Kalau kau menderita, kau sedih, nangis, menyanyi, Tuhan akan membebar hatimu yang terluka. Amin.